hari perjudian gitu. Karena aya judi teh aya judi non judi satu anu ajaman ayeuna mah 2000 nya ayeuna we zaman-zaman ayeuna milenial ya. Judi perjudian slot kira-kira menurut Pak Ustaz kita hukumna kumaha secara agama ieu? Secara agama hukumnya jelas. Innama khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Jadi Allah menyatakan dalam ayat itu salah satunya yang dihukumi rijsun itu perbuatan kotor min amali syaitan, termasuk sebagian dari perbuatan-perbuatan setan. Perbuatan setan yang dilakukan oleh manusia. Jadi agama menyatakan melalui ayat tersebut menghukumi haram termasuk khamar, minuman keras. Itu karena apa? Allah melarang sesuatu itu tentunya ada mendorong terhadap diri manusia itu sendiri. Nah, terkait dengan judi slot ini akan sangat merugikan, dampaknya sudah dirasakan. Tetapi manusia cenderung kembali melaksanakan perjudian itu karena apa? Karena mungkin mencari uang itu di zaman sekarang susah ya. Jadi pengen yang instan-instan gitu. Padahal itu pengen anu tarereh meunya. Jadi mau berjuang gitu. Terus dampak rugina secara agama tina judi dampakna gitu. Secara agama we Pak Ustaz ieu. Dampakna naon tina judi? Secara agama pertama ketika orang melalaikan larangan Allah, melanggar batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah, pertama di dunia hidupnya tidak akan barokah. Adapun hasil daripada judi tersebut itu tidak akan bisa dipakai untuk perbuatan yang baik lah gitu. Jadi harta yang dihasilkan dari judi itu biasanya tidak, orang yang punya uang hasil judi itu tidak mau untuk dipakai hal-hal yang baik, terutama urusan-urusan ibadah. Nah, terus aya deui kan rencangan aya tapi mau disebutkan ya rencangan kan. Aya tina meunang tina slotnya Pak Ustaz. Meunang teh ratusan juta, terus dipakai munggah haji. Malahan mah dibawa pakai munggah haji jeung manehna jeung pamajikanana jeung indungna. Jeung bapana dibawa atau patana. Jadi tina hasil tina slot teh dipakai ke Arab kira-kira kumaha tah hasilna kumaha. Jadi pertanyaannya ibadah menggunakan harta, salah satunya sababnya syariatnya menggunakan harta dari hasil judi. Itu ibaratnya mencuci pakaian dengan air kencing. Gitu. Jadi ibadah kita tidak akan diterima. Tidak akan diterima meskipun mau kolot oge. Iya. Jadi mau pemajikan mau kolot. Karena seluruh harta yang digunakan itu berasal dari uang haram. Uangnya tidak haram. Uangnya tidak tadi, tapi perbuatan untuk menghasilkan uang itu adalah perbuatan yang haram. Nah, terus aya deui Pak Ustaz ya. Biar jelasnya. Pokoknya manehna ngomongna kitu bae sanda ieu mandalain pan aya gapleh mah jeung perorangan. Tah ieu mah sanda sudah salat mah jeung mesin cenah mainna jeung komputer. Kira-kira anggar we eta. Itu mah suatu kebodohan. Suatu kebodohan. Ia beralasan dengan mesin itu dikendalikan oleh manusia, jadi sama aja. Judi sama. Itu kan udah banyak yang dibongkar di YouTube dan di Facebook. Udah banyak sindikat itu bukan judi slot. Itu kan bukan judi, tapi itu hanya penipuan. Orang yang main judi slot itu terkena penipuan. Cuman mengatasnamakan judi. Kalau judi yang sebenarnya itu orang sama orang langsung di dunia nyata kalah, nah itu real nyata. Judi itu juga yang termasuk yang diharamkan. Terus pertanyaan terakhir Pak Ustaz ya, kumaha carana orang yang sudah kecanduan judi slot supaya bisa eureun berhenti gitu, kumaha carana menurut saran agama menurut Pak Ustaz kumaha? Saran agama emang dinasihati harus perbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, kedua harus ada orang yang menasihatinya, tetapi orang yang dia segani, orang yang berada di atasnya, pengetahuannya, umurnya. Terus lingkungan mempengaruhinya. Lingkungan juga mempengaruhi. Jadi yang menasihatinya itu jangan sahabatnya, temannya yang nasihati itu orang yang lebih tua, lebih berpengalaman, lebih didengar lah sama dia. Iya. Memang sulit sih nasihati orang yang sudah. Saya juga sering bertemu orang sudah kecanduan judi slot. Jadi alasannya kalau nggak mau ya udah nggak usah apa ya. Jadi kalau kita nggak suka judi slot, jangan sok-sokan nasihatin gitu. Iya gitu. Manusia itu zaman sekarang memang kayak gitu Pak. Nah itunya mudah-mudahan ya obrolan manfaat secara agama juga dari agama. Mudah-mudahan jadi ibadah di mata Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Saya sebagai babin dan memang babin magawe akhirnya bahasa silaturahmi ngobrol. Lain ke babin lamun teu banyak ngobrol, lamun teu banyak kita nih sebagai manusia
salah itu sah-sah aja ya Pak Ustadz. Kita bukan malaikat ya, tapi kita harus berubah menjadi gimana Pak Ustadz? Jadi manusia itu berdosa tapi harus gimana? Ada perubahan gitu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum. Ya. Sehingga kaum tersebut atau orang tersebut mau punya keinginan untuk merubah nasibnya. Nah gitu, jadi intinya soal Pak Ustadz namanya jadi orang perlu berubah gitu ya. Setiap hari kita harus mendapatkan faidah ilmu. Faidah ilmu. Misal hari ini kita dapat faidah larangan judi slot, bahayanya, akibatnya buat kehidupan kita. Itu kan satu faidah. Besok lagi kita harus dapat lagi satu faidah, sehingga tambah hari, umur tambah tua atau umur semakin berkurang, semakin dewasa, semakin banyak amal soleh. Nah, ini jawabannya sudah sangat, menurut saya sangat bagus, bermanfaat. Terus ada lagi satu pertanyaan lagi, Pak Ustadz, maaf ya. Ini ada pertanyaan nih, binatang ya, tentang anjing yang dipakai oleh polisi, tahu nggak? Anjing pelacak, yang dipakai oleh polisi. Apakah anjing tersebut nanti kalau mati, apalagi matinya anjing itu dalam tugas, maksudnya dalam sedang pelacakannya membantu polisi lah intinya. Kira-kira anjing itu akan dihisab nggak di daerah? Kalau ya ini memang kita bicara memang kalau manusia ya pasti dihisab ya. Begitu meninggal kita akan hisab. Apakah anjingnya sudah membantu tugas polisi, apalagi dia sebagai makhluk Allah juga kan sama anjing itu, tapi ya menurut sebagian yang memang najis, saya juga tidak mau ini karena bingung kalau polisi kan dibantu oleh binatang. Itu kan ciptaan Allah ya Pak Ustadz. Dan kita polisi terbantu oleh anjing pelacak itu. Terus anjing pelacak itu mati misalkan mati dalam tugas kan, dalam tugas membantu kepolisian, kira-kira dihisab nggak itu anjing itu? Yang pertama yang akan dihisab amal manusia itu, yang akan dihisab amalnya adalah yang mempunyai akal sempurna. Manusia berarti. Bahasa agama itu kataklif. Jadi kataklif itu yang disuruh untuk beribadah kepada Allah, yang diwajibkan sholat, diwajibkan berpuasa. Adapun manusia yang tidak mempunyai akal sempurna, orang gila, anak kecil yang belum balik, itu kan tidak akan bisa amalnya, walaupun dia itu kan manusia. Terus kalau dogi, apalagi anjing. Oh gitu. Anjing kan tidak kodratnya anjing tidak diberi akal, maka sehebat apapun anjing banyak perbuatan membantu polisi itu kan dia tidak akan dihisab amalnya, terkecuali satu. Apa itu? Yang masuk surga itu anjingnya Ashabul Kahfi. Apa itu Ashabul Kahfi? Orang yang 7 orang yang berada di goa.